Karena teh itu tidak sesederhana yang teman-teman tahu, "Oh ya udah minum teh Sariwangi, oh ya udah minum matcha di coffee shop," enggak dong. Oke, oke, oke. Tapi sebenarnya jenis matcha kalau kita ngomongin orang Jepang sendiri, mereka tuh nggak membagi matcha berdasarkan grade, nggak ya. Ada ceremonial grade, ada heritage, ada culinary. Nah, kan biasanya Ah, terus sekarang tuh happening banget kan orang-orang pada bilang mau coba yang ceremonial grade tuh grade terbaiknya matcha. Nggak salah oke, oke, sih, oke. tapi karena emang itu terbaik dalam artian masa panennya, proses, Klasifikasinya ya. yes. Oke, oke, Tapi oke. klasifikasi itu pun sebenarnya bukan ciptaan orang Jepang. Itu Terus adalah ciptaan orang Eropa atau orang luar luar Jepang. luar Kenapa? Jepang Untuk khususnya. membedakan matcha yang dipanen saat musim semi dan matcha yang dipanen saat musim panas. Oke. Matcha atau teh ya cha. Nah, ini eh, m- panennya itu menentukan apanya sih? Menentukan rasanya, menentukan warnanya. Oke. Yes. Dan Oke. ternyata itu juga menentukan harganya dong. Iya, pastinya dong. Waduh. Karena prosesnya itu lumayan panjang sebenarnya. Bahkan kulineri pun tuh nggak murah. Kan kulineri ini grade Yang paling paling bawah. bawah Oke, katanya kan. Pak. Tapi sebenarnya nggak murah-murah banget juga, Uh. karena tetap melalui proses yang panjang. Mereka Ah, ah, ah. shading, mereka hand picked misalnya, mereka memetik dengan tangan. Ada beberapa jenis matcha yang dipetik kalau dengan tangan, daun tehnya dipetik dengan tangan, dan itu prosesnya lama. Dari yang bisa aku bagi adalah ketika Oke. kalian beli bubuk matcha, tolong jangan disimpan di suhu ruang, simpanlah di dalam kulkas, bila perlu di dalam freezer, karena dia bubuk ya, otomatis nggak akan membeku. Oke, oke. Jadi Kenapa yang dia harus misalnya yang didingin, disimpan? Yes, kenapa tuh? karena dia gampang teroksidasi oleh cahaya. Pertama Ah. teroksidasi oleh cahaya, oleh udara, Hmm. makanya dia harus disimpan di tempat yang dingin dan gelap.